Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angku bab 69 ketemu lagi di Jumat Berkah. Penasaran bagaimana kelanjutan pertemuan Fikra dan mantannya Kiana? Baiklah, langsung saja kita mulai. Fikra mengantarkan Kiana sampai ke hotel tempat wanita itu menginap. Jangan keluar lagi, sebentar lagi malam. Kamu masih cinta kan sama aku? Pertanyaan dari Kiana itu sukses membuat Fikra diam membatu. Fikra, masuk. Fikra mendorong tubuh Kiana hingga masuk ke dalam kamarnya sebelum melenggang ke arah lift. Fikra merasa gamang dengan semua yang terjadi. Ia merasa sedang dipermainkan oleh takdir, hingga membuat dirinya berandai-andai jika saja dulu ia tidak mengambil keputusan dengan tergesa-gesa dan menikahi Rumaisah. Sudah pasti saat ini Fikra akan menikahi Kiana. Namun semuanya sudah terjadi. Disesali pun tak ada gunanya. Sedangkan Kiana merasa bahagia. Ia sangat yakin jika Fikra memang masih mencintainya. Dari kepedulian lelaki itu bahkan masih bisa terlihat. Namun baginya penghalang saat ini adalah Rumaisah, wanita yang diperkenalkan oleh Fikra sebagai istrinya. Pokoknya gue harus balikan sama Fikra. Gue gak mau kehilangan dia lagi. Beberapa bulan tanpa dia aja hidup gue rasanya hancur. Gue sama dia berhak bersama dan bahagia. Gue yakin cewek itu juga pasti maklum, apalagi mereka menikah karena perjodohan. Kiana menjatuhkan tubuhnya di ranjang. Senyum tersungging di bibirnya. Terlihat jelas rona bahagia di wajah wanita itu. Ia merasa beruntung karena pernikahan singkatnya itu berakhir tanpa ada dendam antara dirinya dan mantan suaminya. Jika saja dari awal menentang, sudah pasti sekarang Kiana akan hidup bahagia bersama Fikra. Membayangkannya bersama dengan Fikra lagi sudah cukup membuat Kiana bahagia. Apalagi saat semua itu benar-benar ada di depan mata, maka Kiana akan lebih bahagia. Ia akan berusaha untuk mengambil hati calon mertuanya. Tapi Kiana tidak akan bisa bertindak apapun selama Fikra belum mengambil keputusan. Apakah lelaki itu akan tetap bersama Rumaisah atau kembali pada Kiana? Kiana juga tidak ingin dicap sebagai pelakor, karena bagaimana ia tidak merebut Fikra dari siapapun. Karena memang dari awal yang lebih dulu adalah hubungan Fikra dan juga Kiana. Rumaisah hanya orang asing yang kini menjadi penghalang bersatunya Kiana dan Fikra. Itulah isi pikiran seorang Kiana. Mas udah makan? Rumaisah menyambut Fikra yang baru saja pulang. Jam 10 malam lelaki itu baru sampai rumah setelah tadi menyempatkan untuk bertemu dengan teman-temannya sehabis mengantar Kiana. Belum. Ya udah, aku siapin ya. Enggak usah, aku nggak lapar kok. Kamu tidur aja. Mau dibuatin minum? Rumaisah kembali menawarkan. Aku udah banyak minum tadi di kafe. Rumaisah hanya membalas dengan anggukan, menyadari jika suaminya itu saat ini sedang dalam mode tidak bisa diganggu. Akhirnya ia memutuskan untuk pamit tidur. Dari tadi Rumaisah menahan kantuk menunggu Fikra pulang, tapi lelaki itu malah sibuk dengan dunianya sendiri karena kedatangan Kiana. Jika Fikra memiliki hati, seharusnya lelaki itu merasa bersalah karena membuat istrinya menunggu. Tapi Fikra memang tidak peka. Ia hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa peduli perasaan orang lain, apalagi istrinya sendiri. Kenapa hidup gue jadi rumit ini? Kenapa juga Kiana harus datang lagi? Gue udah mulai coba buat menerima Rumaisah. Fikra mengerang frustrasi. Ia berkali-kali menghela napas berat. Langkahnya terayun ke arah dapur untuk membawa air minum. Setelah beberapa saat termenung, ia masuk ke dalam kamar menyusul Rumaisah. Ditatapnya punggung sang istri yang baru saja memejamkan mata. Fikra tidak bisa memastikan bagaimana perasaannya saat ini. Ia melempar begitu saja jaket yang dikenakannya sebelum naik ke atas ranjang. Tidak seperti biasanya yang akan memilih untuk tidur di sofa. Merasakan pergerakan membuat Rumaisah langsung membalikkan tubuhnya. Tatapannya beradu dengan mata lelaki di hadapannya. Dari tadi kamu belum tidur? Nunggu aku pulang? Fikra tiba-tiba melayangkan pertanyaan itu. Tangannya terangkat mengelus surai hitam sang istri. Iya,
Seulas senyum tersungging di bibir Fikra. Saking tipisnya bahkan Rumaisa tidak tahu jika suaminya itu tersenyum, apalagi dengan kondisi cahaya yang temaram. Lain kali kalau lewat jam 8 aku belum pulang, kamu harus tidur duluan. Tapi mas, nurut aja. Bagaimana mungkin seorang istri bisa tidur nyenyak jika suaminya belum pulang? Bagi Rumaisa jelas tidak masalah jika harus menahan kantuk sampai suaminya itu pulang. Wanita itu memejamkan mata saat merasakan kecupan hangat mendarat di keningnya. Jantung mereka bahkan sama-sama berpacu dengan cepat. Apa gue udah ada rasa ya sama istri gue sendiri? Jantung gue pasti gak bisa diajak kompromi kalau udah nyentuh dia, batin Fikra. Kamu udah ngantuk banget. Rumaisa menggelengkan kepalanya. Enggak terlalu. Capek enggak? Enggak. Tolong matikan lampu tidurnya. Rumaisa menggeser sedikit tubuhnya untuk bisa mematikan lampu tidur. 2 minggu berlalu setelah pertemuannya dengan Kiana waktu itu. Fikra bahkan menahan diri untuk tidak mendatangi Kiana. Menghubungi jelas tidak akan bisa, karena Fikra sudah mengganti nomornya sejak dirinya memutuskan untuk menikah dengan Rumaisa dan melupakan Kiana. Tapi hal ini entah kenapa bisa membuat Fikra lega. Ia berpikir memang Kiana sudah benar-benar mundur, karena tahu seperti apa kondisi saat ini. Sangat tidak memungkinkan untuk mereka bersama. Lamunan Fikra buyar saat mendengar suara dari kamar mandi. Ia buru-buru bangkit melihat Rumaisa yang mengeluarkan isi perutnya. "Mi, Mami." Bukannya membantu, Fikra malah memanggil Mami Safa. "Apa? Kenapa teriak-teriak?" tanya Mami Safa khawatir. "Rum muntah-muntah, Mi," lapor Fikra. "Ambil air hangat," tita Mami Safa sebelum mendekati Rumaisa. Wajahnya terlihat pucat, tubuhnya juga lemas. Ia dituntun Mami Safa untuk berbaring. "Pusing gak?" Rumaisa menjawab dengan anggukan kecil. Tidak lama Fikra datang membawa gelas di tangannya. "Ais, ini mah panas bukan hangat," Mami Safa protes saat memegang gelas yang disodorkan Fikra. "Ditiup aja biar gak anget." "Nih, Fikra." "Ya sudah, sini disimpan di kulkas bentar biar jadi anget." Mami Safa melotot. "Ganti, bukan disimpan di kulkas." "Aduh, ribet Mi, aku udah telat lo ini." "Ya udah, sana pergi, biar Rum di sini sama Mami aja yang jaga. Dia nggak apa-apa kok." "Oke, nanti pulangnya aku bawain pisang keju buat Mami," ujarnya lalu berlari keluar. Dasar tukang sogok. Fikra memang sudah terlambat. Salahnya sendiri karena banyak melamun. Dia bahkan sampai melupakan sarapannya, padahal Rumaisa sudah masak. Ia berangkat dan tidak khawatir karena Mami Safa mengatakan jika Rumaisa bebek saja. "Ada anak magang loh yang pegang." Baru saja sampai Fikra langsung disodorkan tugas. "Lah kok gue? Lo dari kemarin nolak-nolak mulu. Gue juga pegang 1 anak magang." "Cewek apa cowok?" "Cewek, kalau nggak salah namanya Meisa deh." "Gue nggak mau ya kalau ceweknya kecentilan, apalagi nempel-nempel kayak anak magang sebelum itu." "Kagak, mana mungkin nempel-nempel. Berhijab kok, wajahnya juga polos banget. Jadi pengen gue nafkahin." Fikra hanya geleng-geleng kepala lalu merogoh saku celananya karena ponselnya bergetar. Matanya membulat sempurna saat membaca deretan pesan di layar. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah menunggu Jumat Berkah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.